Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana tidak ada satupun orang yang menyembah berhala? Sebuah dunia di mana konsep Tuhan selain Allah sama sekali tidak dikenal? Itulah dunia sebelum masa Nabi Nuh alaihi salam. Namun, sebuah tragedi besar terjadi, bukan dimulai dari kebencian, melainkan dari rasa cinta yang terlampau dalam. Inilah kisah tentang bagaimana 5 lelaki paling saleh di muka bumi, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, yang menjadi pintu masuk bagi kesesatan pertama dalam sejarah manusia. Iblis tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang dengan bisikan yang terdengar sangat mulia. Ia memanfaatkan air mata orang-orang yang berduka, memanfaatkan kerinduan mereka akan figur teladan, hingga akhirnya ia berhasil membelokkan sujud manusia dari Sang Pencipta menuju batu yang bisu. Kisah ini adalah peringatan tentang betapa halusnya tipu daya syaitan yang mampu memanipulasi emosi terdalam manusia selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang beriman berubah menjadi penyembah patung yang fanatik? Bagaimana strategi iblis bekerja dari generasi ke generasi untuk menghancurkan tauhid? Persiapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dalam narasi kolosal tentang peradaban yang hilang, tentang awal mula kesyirikan, dan tentang perjuangan 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam dalam melawan kegelapan yang bermula dari sebuah pahatan batu. Sebelum kita memulai perjalanan sejarah yang luar biasa ini, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi sahabat yang sudah menekan tombol subscribe, saya mendoakan dengan tulus semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna, melancarkan kucuran rizki dari pintu yang tak disangka-sangka, serta mempermudah segala urusan dunia dan akhirat Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia pada masa itu masih sangat dekat dengan kemurnian ajaran Nabi Adam alaihi salam. Di tengah masyarakat manusia yang mulai berkembang pesat, hiduplah 5 sosok yang menjadi mercusuar iman. Wad, Suwa', Ya'uq, Ya'uq, dan Nasr. Mereka bukanlah penguasa yang memiliki tentara, melainkan hamba-hamba Allah yang menghabiskan malam-malam mereka dalam sujud dan siang-siang mereka dalam membantu sesama. Setiap kata yang keluar dari lisan mereka adalah hikmah, dan setiap tindakan mereka adalah cermin dari ketaatan yang sempurna. Masyarakat sangat mencintai mereka. Bagi orang-orang pada masa itu, melihat wajah kelima lelaki soleh ini saja sudah cukup untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hukum alam tidak dapat ditawar. Satu persatu dari para penjaga cahaya ini dipanggil kembali ke haribaan Sang Pencipta. Kepergian Wad meninggalkan duka yang sangat mendalam, disusul oleh keempat rekannya yang lain. Dunia seolah mendadak menjadi gelap bagi kaum tersebut. Mereka merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi penengah urusan mereka, sosok yang selalu memberikan ketenangan saat badai masalah melanda. Di atas pusara para kekasih Allah ini, masyarakat berkumpul setiap hari. Mereka menangis, meratapi hilangnya figur teladan yang selama ini membimbing langkah mereka. Di tengah suasana duka yang mencekam inilah, iblis melihat celah emas. Ia tidak datang dengan wujud yang mengerikan, melainkan menjelma menjadi seorang lelaki tua yang tampak sangat bijaksana dan penuh simpati. Ia mendekati kerumunan orang yang sedang menangis di pemakaman dan berbisik dengan nada yang sangat menyentuh. Kalian sangat mencintai mereka, dan kini mereka telah tiada. Tidakkah kalian takut bahwa setelah kalian mati, anak cucu kalian akan melupakan kesalehan mereka? Tidakkah kalian ingin agar kenangan tentang orang-orang suci ini tetap hidup selamanya? Masyarakat yang sedang rapuh itu mendengarkan. Iblis melanjutkan bisikannya dengan sangat halus. Buatlah gambar-gambar mereka di tempat-tempat kalian duduk berzikir. Buatlah rupa mereka di majelis-majelis kalian. Tujuannya hanyalah satu, agar setiap kali kalian melihat rupa itu, kalian teringat akan kesalehan mereka, dan kalian pun akan semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah seperti yang mereka lakukan. Ide itu terdengar sangat masuk akal,
bahkan terdengar seperti sebuah perbuatan mulia untuk menjaga sejarah. Mereka tidak menyadari bahwa pada saat itulah, iblis baru saja menanamkan benih pertama dari sebuah pohon beracun yang akan menghancurkan peradaban manusia di masa depan. Mereka mulai memahat wajah-wajah orang soleh itu di dinding-dinding batu. Sebuah tindakan yang pada awalnya murni untuk mengenang, namun menjadi fondasi bagi bencana terbesar yang pernah ada. Tahun demi tahun berganti menjadi dekade, dan dekade berubah menjadi abad. Generasi pertama yang membuat pahatan itu karena rasa rindu kini telah wafat. Mereka pergi dengan membawa niat asli mereka, yaitu hanya sebagai pengingat. Namun, iblis adalah makhluk yang sangat sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia menunggu hingga ilmu agama mulai memudar dari dada manusia dan hingga generasi baru lahir. Generasi yang tidak lagi melihat pahatan-pahatan itu dibuat, melainkan generasi yang melihat pahatan itu sudah ada sebagai sesuatu yang sakral di dalam rumah dan rumah ibadah mereka. Pada tahap ini, iblis mulai melancarkan serangan psikologis kedua. Ia mulai membisikkan narasi baru kepada anak-anak muda dan pemimpin masyarakat pada zaman itu. Ia berkata lewat was-was di hati mereka, "Tahukah kalian, mengapa orang-orang tua kalian dahulu sangat menghormati rupa-rupa ini? Itu karena patung-patung ini memiliki kekuatan gaib. Lihatlah, setiap kali kekeringan melanda, kakek moyang kalian meminta kepada rupa-rupa ini, dan hujan pun turun. Pahatan-pahatan ini bukan sekedar gambar, mereka adalah perantara antara kalian dengan Tuhan." Narasi ini menyebar seperti api di atas rumput kering. Masyarakat yang sudah mulai jauh dari wahyu mulai menganggap bahwa pahatan Wad, Suwa, Yaghuth, Yauk, dan Nasr adalah sumber keberuntungan. Iblis membimbing mereka untuk meningkatkan bentuk penghormatan tersebut. Patung yang tadinya hanya di dinding, kini mulai dibuat menjadi bentuk 3 dimensi, patung. Patung-patung itu mulai diletakkan di tempat-tempat yang lebih tinggi. Mereka mulai menyentuh patung-patung itu untuk mencari berkah, kemudian mulai menciumnya, hingga akhirnya mereka mulai meletakkan sesaji di depannya. Kesesatan ini terjadi secara bertahap, sehingga tidak ada satupun orang yang merasa sedang berbuat dosa. Mereka merasa sedang melakukan penghormatan tingkat tinggi kepada orang-orang soleh masa lalu. Namun hakikatnya, kedudukan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta mulai tergeser. Nama-nama orang soleh itu kini telah berubah menjadi nama-nama berhala. Syaitan telah berhasil mengubah rasa rindu menjadi pemujaan dan mengubah sejarah menjadi mitologi. Kota-kota dipenuhi dengan kuil-kuil megah yang di dalamnya berdiri 5 patung raksasa tersebut, sementara nama Allah hanya disebut sebagai pelengkap, hingga akhirnya dilupakan sama sekali dalam ritual harian mereka. Memasuki masa pra-kenabian Nuh, kesyirikan telah mendarah daging dalam setiap lapisan struktur sosial masyarakat. Patung Wad kini dianggap sebagai Tuhan cinta dan kasih sayang. Suwa dianggap sebagai pengatur hujan. Ya'uth sebagai pemberi kekuatan. Ya'uq sebagai pelindung harta. Dan Nasr sebagai pemberi umur panjang. Peradaban tersebut mencapai puncak kemajuan material, namun berada di titik nadir secara spiritual. Mereka membangun sistem hukum, perdagangan, dan budaya yang semuanya berpusat pada pemujaan 5 berhala tersebut. Para pemuka kaum kafir yang diuntungkan secara posisi dan ekonomi dari sistem peribadatan ini menjadi penjaga-penjaga fanatik bagi berhala-berhala tersebut. Mereka menyebarkan rasa takut di tengah rakyat bahwa jika sedikit saja mereka lalai menyembah Wad atau Nasr, maka malapetaka besar akan turun menghancurkan kota. Kesyirikan bukan lagi sekadar keyakinan, melainkan sudah menjadi identitas nasional yang tidak boleh diganggu-gugat. Di titik inilah, hati manusia telah benar-benar membatu. Mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir logis bahwa batu yang mereka pahat sendiri tidak mungkin bisa memberikan manfaat atau madharat. Setiap bayi yang lahir diajarkan untuk bersujud kepada patung-patung itu sebelum mereka mengenal kata-kata lain. Iblis pun merayakan kemenangannya. Ia telah berhasil menciptakan sebuah dunia di mana manusia, makhluk yang seharusnya menjadi khalifah Allah, justru merendahkan dirinya di depan benda mati yang bisu dan tuli. Kegelapan ini begitu pekat hingga tidak ada lagi cahaya kebenaran yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Moralitas hancur, penindasan merajalela, dan kesombongan menjadi pakaian sehari-hari para penguasa.
Alam semesta pun seolah mulai tidak sabar menyaksikan kezoliman yang begitu luar biasa ini, menanti datangnya peringatan terakhir sebelum keadilan langit ditegakkan. Di tengah pekatnya kesyirikan itulah Allah SWT mengutus Nuh alaihi salam. Beliau lahir dan tumbuh besar melihat kegilaan kaumnya, namun Allah menjaga kesucian hatinya dari noda-noda berhala. Saat wahyu turun dan beliau diangkat menjadi nabi, lelaki yang wajahnya memancarkan cahaya putih yang agung ini memulai misinya yang sangat berat. Beliau berdiri di depan publik, di tengah keramaian pasar yang dihiasi patung-patung emas, dan berseru dengan suara yang penuh kewibawaan, namun syarat akan kasih sayang, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sungguh, aku takut jika kalian tetap begini, kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Masyarakat terperangah. Mereka belum pernah mendengar kalimat yang begitu berani menantang Tuhan-Tuhan mereka selama ratusan tahun. Namun, Nuh tidak menyerang patung-patung itu secara fisik pada awalnya. Beliau menyerang logika dan hati mereka. Beliau mengajak mereka melihat langit, melihat matahari, dan melihat penciptaan diri mereka sendiri. Beliau bertanya, "Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri, sementara Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian buat?" Reaksi kaumnya sangatlah keras. Para pemuka kaum kafir segera memprovokasi rakyat jelata agar tidak mendengarkan Nuh. Mereka berteriak, "Nuh ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ia hanya ingin menjadi orang besar di antara kalian. Jika Allah ingin mengutus utusan, tentu Ia akan mengirim malaikat, bukan manusia yang makan dan minum seperti kita." Mereka mulai memasukkan jari-jari mereka ke telinga setiap kali Nuh lewat. Mereka menutup wajah mereka dengan pakaian agar tidak melihat cahaya di wajah Nuh. Namun, Nuh tidak berhenti. Beliau mendatangi rumah demi rumah, berbicara secara rahasia kepada mereka yang lemah, dan berseru secara terang-terangan di alun-alun kota. Perjuangan ini barulah dimulai, sebuah maraton dakwah yang akan berlangsung selama hampir 1 milenium. Ratusan tahun berlalu, namun jumlah pengikut Nabi Nuh AS bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar dari mereka adalah kaum lemah, orang-orang miskin, dan para budak yang merindukan keadilan. Hal ini menjadi bahan ejekan baru bagi kaum kafir. Mereka berkata kepada Nuh, "Kami tidak melihat pengikutmu kecuali orang-orang yang paling hina di antara kami. Bagaimana mungkin kami akan mengikutimu jika kami harus duduk setara dengan para budak itu?" Mereka menuntut Nuh untuk mengusir orang-orang beriman itu jika ingin mereka masuk Islam. Namun Nuh menolak dengan tegas, karena keimanan tidak diukur dari kasta sosial. Dakwah Nabi Nuh AS adalah potret kesabaran yang tak tertandingi dalam sejarah nabi-nabi. Bayangkan, selama 950 tahun, beliau melihat generasi demi generasi lahir dan mati dalam keadaan kafir. Ayah-ayah mereka akan berwasiat kepada anak-anak mereka sebelum mati, "Jangan pernah dengarkan lelaki tua bernama Nuh itu, ia telah gila." Begitu terus berulang-ulang. Nuh dihina, dilempari batu hingga pingsan, dan dikucilkan dari pergaulan sosial. Namun setiap kali beliau sadar dari pingsannya, doa yang keluar dari lisannya tetaplah, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui." Nabi Nuh menggunakan segala cara dalam dakwahnya. Beliau berbicara tentang nikmat hujan, nikmat harta, dan nikmat keturunan yang akan Allah berikan jika mereka mau bertaubat. Beliau menunjukkan mukjizat-mukjizat, namun hati mereka sudah seperti batu berhala yang mereka sembah, keras dan mati. Mereka justru menantang Nuh, "Wahai Nuh, kau telah banyak membantah kami dan memperpanjang perdebatan ini. Datangkanlah azab yang kau ancamkan itu jika kau memang orang yang benar." Tantangan ini adalah titik balik di mana kesabaran bumi mulai habis dan pintu taubat mulai perlahan tertutup bagi kaum yang melampaui batas tersebut. Setelah 9 abad lebih berdakwah dan hanya mendapati penolakan yang semakin menjadi-jadi,
Nabi Nuh AS akhirnya menerima wahyu bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya kecuali mereka yang sudah beriman saat itu. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar, Al-Fulk. Disinilah puncak ujian kesabaran dan keimanan. Nuh diperintahkan membangun kapal raksasa di atas daratan kering, jauh dari laut, di bawah pengawasan malaikat Jibril. Kaum kafir semakin menggila dalam mengejeknya. Mereka datang ke tempat pembangunan kapal hanya untuk meludahi kayu-kayunya dan tertawa berhak-bahak. Namun, Nuh menjawab dengan tenang, "Jika kalian mengejek kami sekarang, maka kelak kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Kapal itu akhirnya selesai, 3 tingkat yang megah untuk menampung manusia, hewan berpasangan, dan persediaan makanan. Saat tanda yang dijanjikan muncul, air yang memancar dari tungku perapian, Nuh memerintahkan pengikutnya naik. Lalu, langit seolah terbuka mencurahkan air yang sangat deras, dan bumi memancarkan mata air dari segala penjuru. Banjir besar yang belum pernah ada tandingannya mulai menelan kota Babilonia. Berhala-berhala Wat, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr yang selama ini dipuja-puja, kini hanyut tak berdaya ditelan ombak, membuktikan bahwa mereka benar-benar hanyalah batu yang tak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi penyembahnya. Nuh melihat putranya sendiri, Kan'an, yang tetap sombong dan memilih memanjat gunung. Namun, ombak yang setinggi gunung datang dan menelan Kan'an beserta seluruh kaum yang ingkar. Kapal itu pun melaju dengan aman di atas gelombang yang dahsyat, membawa benih peradaban baru yang bersih dari kesyirikan, mengakhiri era kegelapan yang bermula dari 5 pahatan batu orang saleh. Sahabat sekalian, sampailah kita di penghujung kisah agung tentang awal mula berhala dan perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ke dalam kehidupan kita hari ini? Pelajaran terbesarnya adalah tentang kewaspadaan terhadap tipu daya syaitan yang sangat halus. Iblis tidak menghancurkan kaum Nuh dalam satu malam. Ia bekerja lewat waktu yang sangat lama, lewat manipulasi rasa rindu dan rasa cinta. Ia mengubah sesuatu yang awalnya baik, mengenang orang soleh, menjadi sesuatu yang paling buruk, syirik, hanya karena dilakukan dengan cara yang melampaui batas. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kemurnian tauhid kita. Jangan sampai kita mengkultuskan manusia atau benda secara berlebihan hingga menggeser posisi Allah SWT dalam hati kita. Kita juga belajar tentang kesabaran tanpa batas dari Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan, 950 tahun beliau berdakwah tanpa henti, meski hasilnya secara jumlah sangat sedikit. Ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan di mata Allah bukanlah tentang seberapa banyak orang yang mengikuti kita, melainkan tentang seberapa teguh kita berdiri di atas kebenaran meskipun dunia menentang kita. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk belajar sejarah para nabi bersama saya. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan agar saluran ini bisa terus menyebarkan kebaikan dan ilmu. Untuk para sahabat yang sudah setia mendukung, saya doakan kembali semoga setiap langkah Anda diberkahi Allah. Setiap tetes keringat Anda diganti dengan pahala, dan setiap kesulitan Anda segera diberikan jalan keluar yang terbaik olehnya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh kelak di surganya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau di grup media sosial Anda. Satu orang yang mendapatkan hidayah atau ilmu lewat perantara Anda, pahalanya akan terus mengalir untuk Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Jika ada pertanyaan, saran cerita nabi lain yang ingin dibahas, atau sekedar ingin berbagi perasaan setelah menonton video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang membacanya dan berdiskusi dengan Anda semua. Sampai jumpa di kisah agung berikutnya yang tak kalah menarik dan penuh pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.